Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Nama saya Joey Reino Renaldi Senyakit, NIM 21120002, kelas A. Baik, di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Cerdas. Oke, proyek kali ini saya akan membuat sebuah automatic number plate recognition dengan Python. Modul-modulnya yaitu ECOCR, YOLO V8. Nah, pada proyek kali ini kita akan mendeteksi plat nomor atau license plate dari kendaraan-kendaraan yang lewat pada video yang kita sediakan. Jadi di sini adalah repository atau berkas-berkas yang harus ada atau yang saya sediakan. Di sini ada file utamanya main.python add missing data util visualize. Lalu ada test.csv, testinterpolate.csv. Lalu ada modul YOLO V8.pt. Terus untuk membaca platnya, saya memakai license plate detector.pt. Saya dapatkan di GitHub. Lalu ada sampel juga video yang akan kita gunakan. Saya akan tes membukanya agar dapat dilihat. Jadi video ini sangat bagus karena kualitasnya baik dan kita dapat melihat plat-plat nomor yang begitu jelas dari arah depan dan angle-nya juga bagus. Jadi kita menggunakan video ini sama seperti yang ada pada tutorial di YouTube tadi. Jadi ini adalah sampel yang kita gunakan, yaitu sepanjang 1 menit. Nah, lanjut, modul-modul yang akan kita gunakan ada di bagian sini. Berkas-berkas yang modul-modul yang akan kita gunakan pada kali ini yaitu ada Ultralytics yaitu YOLO-nya versi 8. Lalu Pandas, lalu ada OpenCV Python, ada NumPy, ada SciPy, ada ECOCR, dan FilterPy. Nah, modul-modul ini akan kita gunakan pada proyek kita kali ini. Di sini ada berkas lagi yang akan kita gunakan, yaitu sort yang ini. Nah, sort ini bisa kita dapatkan pada nanti pendeteksinya seperti ini. Jadi kita gunakan berkasnya melalui kita download dari GitHub dari Alex Birley. Oke. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya kerjakan ini. Saya menjelaskan listing programnya, bagian-bagian program apa yang digunakan yang penting, dan Oke, kita lanjut. Tadi saya salah membuka filenya dan ini yang benar. Jadi saya jelaskan satu persatu dari bagian file-filenya. Jadi main.python ini kita gunakan untuk file utamanya untuk mengeksekut setiap kode-kode dari file-file yang lain yang berkaitan. Lalu util.python
Python ini kita gunakan untuk mengimport isi OCR-nya dan berisi fungsi-fungsi seperti license plate complex format license-nya, read license plate, get car, dan lain sebagainya. Lalu add missing data ini, file ini berfungsi untuk menginterpolate atau menstrukturkan dengan baik data-data yang kita dapatkan dari kendaraan-kendaraan dan plat-platnya tersebut. Lalu visualisasi ini adalah file akhir untuk mengekspor keluaran dari video yang kita buat itu. Nanti file akhirnya akan jadi sempurna dan akan terbaca semua plat-plat yang telah kita buat. Oke, saya mulai dari file ini, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kita import Ultralytic import YOLO, yaitu YOLO yang akan kita gunakan. Ini sangat penting dan ini wajib. Lalu import CV2. CV2 ini adalah kameranya untuk mengambil sampel videonya. Lalu import util, from short, import. Nah, saya tunjukkan dulu from short ini. Nama filenya harus sama dengan yang ini. Nah, ini short, kan dia huruf kecil. Ini juga short, import. Dia import short. Lalu from util yang ini, import getCar yang ini. Nah, getCar ini berfungsi untuk mengambil koordinat dari kendaraan dan ID dari kendaraan, plat nomor, intinya koordinat dari kendaraan dan plat nomornya. Jadi setiap kali dia bergerak, kotak-kotak yang tadi itu nanti mengikuti sambil membaca. Lalu dia import getCar, read license plate, dan write CSV. Nah, di fungsi read license plate ini, nah di sini adalah fungsinya untuk membaca plat nomor, membaca teks plat nomor dari image gambar yang telah di crop atau dipotong. Jadi itu fungsinya. Lalu di write CSV ini dia menuliskan hasil ke CSV file dalam format Excel. Dia menuliskan outputnya, file outputnya. Dari output filenya tuh berupa ini output pad dia write, ini open output padnya, berupa frame number, car ID, car bbox, license plate bbox, license plate skornya ada license number dan number score. Dan dia akan tuliskan berdasarkan plat nomor yang telah dia identifikasikan dalam video yang telah kita siapkan. Lalu resultnya ini nanti untuk hasilnya jadi kita inisialisasikan di sini. Lalu mode trackernya dari modul sort, ini mode tracker. Lalu selanjutnya Coco model, ini untuk mengload modelnya dari Coco model, yaitu YOLO-V8 n.pt yang ini. Lalu license plate detectornya di models yang telah tadi saya tunjukkan, di models yang ini, license plate detector. Selanjutnya menginisialisasi kameranya untuk mendapatkan sampel video. Ini cap CV2 video capture. Lalu vehicles. Nah, vehicles ini ada suatu
catatan yang nanti akan kita gunakan pada ini nih sebentar. Nah, untuk vehicles ini saya tidak mendapatkan filenya dari video, tapi contohnya itu seperti ini. Ini kan sesuai nomornya. Nah, ini objek-objek ini sudah berada dalam modul yang disiapkan di kodenya, namun tidak diberikan. Dia sudah ada dalam Kokomo model, yaitu YOLO-V8 and.pt. Jadi vehicles yang dimaksud ini nomor 2, 3, 5, dan 7 ini yang akan kita deteksikan. Misalnya nomor 2 yang akan kita deteksi adalah sepeda, bicycle. Lalu 3 ini car, 4 motorbike tidak ada, tidak kita deteksi. 2, 3, 5 aeroplane, pesawat. 5 lalu nomor 2, 3, 5, 7 2 sepeda, 3 mobil, 5 pesawat, bus tidak, lalu 7 kereta api. Yang lainnya nanti dia akan abaikan selain dari yang kita sebutkan dalam sini, coding yang ada dalam sini. Jadi ini akan kita deteksikan, itu yang akan dimaksud. Lalu selanjutnya kita lanjut ke read frame, dia membaca framenya. Yang pertama adalah ini inisialisasi number framenya dari -1. Dia bernilai true. Perulangan while rate-nya yang bernilai true ini, frame numbernya +1, dia ditambah-tambah 1. Lalu frame numbernya cap read, dia menggunakan ini load video ini cap read. Lalu kondisi if rate, sebentar ya. Jadi rate ini bernilai true, yaitu maksudnya adalah selama rate ini bernilai true, maka perulangan ini akan terus dilanjutkan, diindikasikan berdasarkan video file yang kita sertakan di sini. Nah, jadi rate-nya selama bernilai true, maka dia akan terus melakukan perulangan sebanyak 1 + 1. Lalu kondisinya di sini if rate-nya hasil dari frame number akan dituliskan di dalam resulting ini. Lalu selanjutnya kita mendeteksi filenya. Menginisialisasikan variable detection. Kokomo modelnya frame-nya sama dengan frame-nya yaitu 0. Lalu variable detection yang ini berbeda, ada underscore-nya. Inisialisasi lagi variable detection, array-nya kosong. Lalu perulangan detection yang ini detection-nya beda lagi, pakai n saja detection. Di dalam detections yang ini box data tulis, perulangannya itu. Lalu kita setelah ini kan ini sebenarnya kodenya sudah jadi, harusnya setelah ini kita jalankan dulu. Nah, setelah jalankan nanti dia akan munculnya seperti ini. Saya buka hasilnya saja. Nah, munculnya ini nanti seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nanti munculnya ini nanti belum beraturan seperti ini, dia masih nomornya banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Jadi di sini kita inisialisasikan sebagai X1, Y1, X2, Y2, skor dan kelas ID. Jadi ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir adalah detection, variabel yang ke-7. Nah, jadi kita buat kondisi if
class ID-nya int di dalam vehicles yang ini, dalam variable vehicles. Jadi variable detection-nya append dalam variable yang sudah kita inisialisasikan di sini. Sampai di score saja, tidak sampai di detection. Tidak sampai di class ID dan detection. Kita append-kan di sini. Lalu, nah ini untuk mendeteksi kendaraannya, kendaraan yang ini. Walaupun yang ada dalam video kita hanya mobil, tapi dia tidak apa-apa kita sertakan seperti ini. Lalu selanjutnya kita men-track kendaraan. Track ID ini menggunakan mode tracker dari modul sort ini. Nah, kita menggunakan variable track ID, mode trackernya update mp as array detection. Dia mendeteksinya sebagai array detection. Selanjutnya untuk kita mendeteksi plat nomornya, plat nomor yang ini. Nah, ini variable license plate yang kita inisialisasikan sama dengan license plate detector from 0. Perulangan license plate yang ini di dalam license plate. Ini license plate yang beda, yang baru lagi. License plate di dalam license plates yang ini. Box data tulis. Jadi kita mendeteksi plat nomornya sama seperti kita mendeteksi kendaraannya. Nah, ini sama. Kita menginisialisasikan, lalu perulangan, lalu seperti ini juga sama. Nah, setelah itu kita mengkonfirmasi plat nomornya ke kendaraannya. Jadi plat nomor yang ini, kendaraannya yang ini, seperti contohnya ini. Saya tunjukkan saja yang sudah jadi ini. Nah, ini. Jadi dia mengindikasikan plat nomor yang ini berarti frame-nya untuk mobilnya yang ini, seperti itu. Lanjut. Ini. Xcar1, Ycar1. Ini variabel baru lagi. Xcar2, Ycar2, car ID, getCar, license plate, track ID. Dia menggunakan fungsi yang ini getCar. GetCar yang ini, nah ini getCar ini untuk mengenali koordinat dari kendaraan dan ID berdasarkan plat nomor, koordinat dari plat nomor tersebut. Nah, saya jelaskan dulu sedikit di sini. Di sini ada menginisialisasikan variabel yang sudah kita inisialisasikan di main.python. Itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita menggunakan variabel found-it, yaitu false, for j in range len-nya vehicle tracks ID. Lalu variabel xcar1 sampai dengan vehicle tracks ID, array-nya j, for j ini. Nah, jika x1 yang ini lebih besar xcar1 dan ycar1 lebih besar y1 lebih besar ycar1 dan x2 lebih kecil xcar2 dan y2 lebih kecil ycar2 ini, maka car indeksnya adalah j yang perulangan ini. Dia akan terus mengulang untuk mendeteksi mobil-mobil yang ada dan plat nomor koordinatnya. Nah, jika found it-nya sama dengan true, maka dia break di sini. Nah, jika
if found it-nya tidak ada, maka dia mengembalikan nilai ini. Vehicle tracks ID, car index-nya, J yang ini. Jadi akan terus mengulang untuk mendeteksinya. Returnnya -1. Returnnya bukan 0 tapi -1. Oke, lanjut. Di sini sudah. Lalu if car ID-nya inisialisasi. If car ID-nya jika tidak sama dengan -1. If car ID tidak sama dengan -1. Maka jika ID car-nya tidak sama dengan -1, maka dia mengcropnya. Crop license plate crop, frame-nya INT Y1, Y2, X1, X2. Yang ini sesuai dengan ini. Lalu dia memproses license plate-nya atau plat nomornya menjadi threshold atau gray gitu. Maksudnya gambar hitam putih. Ini untuk gray-nya, color-nya crop, shift itu color gray untuk kita bisa membaca karakter-karakter yang ada pada plat nomor tersebut. Karena plat nomor itu plat nomor yang kita deteksi terdiri dari beberapa angka dan beberapa huruf D campuran. Karena plat nomor dari luar negeri. Lalu license plate crop trace di sini untuk membuat efek thresholdnya crop gray, ukurannya seperti ini. Lalu trace binary env nanti akan dituliskan dalam test.csv ini. Selanjutnya license plate number. Kita membaca nomor dari plat nomornya. Inisialisasinya itu license plate text core, lalu menggunakan fungsi read license plate. Read license plate yang di dalamnya adalah plat nomor yang ini, license plate crop trace, yang sudah di threshold atau menjadi gambar hitam putih, lalu kita baca dia menjadi angka dan huruf yang gabungan. Di read license plate ini fungsinya ada di sini. Nah, yang ini membaca teks dari gambar yang telah dipotong. Detection, variable detection yang tadi, dia reader read text di dalam license plate cropnya. Yang ini, license plate crop. Yang ini, frame-nya nih. Yang ini dia baca di sini. Dia ada di dalam sini. Dia perulangan lagi. For detection in detections, di box ini bounding box, text core, dan detection. Teks ini teksnya sama dengan text upper replace karena sebelumnya ketika kita jalankan ini filenya tidak beraturan seperti itu. Jadi dia hilangkan beberapa nomor-nomor atau variabel yang tidak penting dan dia menggunakan spasi dan kosong di dalam teksnya. Di bounding box text core detection ini. Bounding box yang ini, bounding box dan skornya. Lalu kondisi if lagi jika license complex format itu yang ini yang dia nanti akan menuliskan dalam test.csv. If mana tadi license plate format text-nya, return format license text. Format license-nya itu yang ini. Nah, dia mengkonversikan dictionary in
integer to karakter. Ini ada codingnya lagi di bagian sini, nanti bisa dilihat. Lalu skornya, returnnya bukan 0 tapi non. Oke, sudah, tadi kita sampai di sini. Selanjutnya, nah di sini, jika license plate text-nya ini tidak sama dengan non, license plate text-nya ini yang ini license plate text-nya, license plate text yang ini tidak sama dengan non, karena ini dia return non, maka dia akan menuliskan hasil result di frame number car ID. Ini yang dituliskan, frame number car ID-nya, frame number car ID car bounding box, ini car bounding box, X car 1 dan seterusnya. Lalu dia menuliskan license plate-nya bounding box, license plate text, license plate bounding box score, dan license plate text score. Dia akan menuliskan di dalam ini test.csv ini. Jadi saat kita jalankan ini, kan sebelumnya kita mencetak itu hanya beberapa saja. Misalnya ini, sebelumnya itu saya tes mencetaknya itu hanya 10. Jadi hanya mencetak dari car ID 1 sampai 9. Nah, sekarang kita mencetak semuanya. Dia bertambah-tambah 1. Setiap kendaraan yang ada dideteksi berdasarkan plat nomor yang bisa dilihat dari CV2 ini, capretnya. Dia deteksi ke dalam dan dia tuliskan di dalam test.csv ini. Nah, dari data-data yang sudah kita dapatkan ini, nanti dia akan divisualisasikan ke dalam, belum, dia interpolasi dulu ke dalam add missing data ini. Ada data-data yang belum teratur dengan baik, kita interpolasi ke dalam sini dulu. Oh iya, sebelumnya kita harus siapkan ini, dua file ini. Kita buat saja dengan kosong dan kita taruh di sini. Nah, ini dia akan menginterpolasi dari frame numbernya, car ID, car bounding box, dan license plate bounding box. Interpolate data sesuai dengan ini. Codingnya tidak perlu dijelaskan karena panjang. Intinya nanti dia akan menuliskan ke dalam sini test.csv. Dia akan membuka dan dia akan menuliskannya sesuai dengan ini ke dalam test.interpolate.csv yang ini. Headernya ini, frame number, car ID, car bounding box, license plate, box score, license number, dan license number score. Nah, setelah kita sudah jalankan ini, kan sudah selesai nih. Kita jalankan add missing data. Yang add missing data ini cepat saja runnya. Kalau ini kan lama karena dia masih mengidentifikasi satu persatu. Ini cepat. Setelah kita jalankan ini, eksekusi ini, terakhir itu kita tinggal mengeksekusi yang visualize ini untuk hasil akhirnya. Nah, semuanya telah selesai. Kita tinggal mengeksekusi saja yang file ini. Dia fungsinya untuk mengeluarkan output. Dia mengambil sampel path dari sample.mp4 dan video writernya dia akan keluarkan dari out.mp4. Jadi hasil akhir dari eksekusi program yang visualize ini, nanti dia akan muncul video seperti ini, out.mp4. Dia akan out release, cap release. Oke. Saya rasa penjelasan untuk listing codingnya sampai di sini. Oh iya, hasilnya juga nanti diambil dari tes interpolate. Lalu dia akan sesuaikan dengan nomor-nomor, nanti akan muncul frame-frame seperti ini. Ini resultnya dia read CSV dari tes interpolate. Nah, saya tunjukkan tes interpolate-nya.
Nah, tes interpolatnya seperti ini. Nah, ini kenapa nolnya sama ini. Ini saya sebenarnya tidak tahu juga ini kenapa nolnya banyak seperti ini. Tapi ini mungkin untuk plat-plat yang mungkin terpotong atau kurang dibaca seperti itu. Dan ini yang sudah dibaca. Ini sangat banyak datanya. Jadi misalnya tes interpolate ini misalnya seperti ini, saya urutkan dari car ID-nya. Car ID-nya misalnya seperti ini. Nah, ini dia berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya sebelumnya di tes ini sebelumnya. Misalnya saya urutkan, nah ini. Di car ID 3, dia frame numbernya 0, 1, dia lompat-lompat. 4, 5, 9. Tapi kalau setelah kita menginterpolasi dia secara berurutan, dia menjadi seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berurutan seperti itu. Nah, setelah itu dalam file test interpolate ini nanti akan dibaca di file visualisasi. Setelah dia membaca, dia mengambil video path-nya dan dia akan memproses. Dia akan menghubungkan kedua teks itu berdasarkan coding-coding yang telah kita lakukan, kita buat, lalu dia akan mengeluarkannya di out.mp4 ini sesuai dengan ini ada for cc, fps, lebar tinggi, dan hasil akhirnya itu nanti akan jadi seperti hasil akhirnya nanti akan jadi seperti ini. Namun di sini ada seperti ini ya. Tidak masalah, itu bisa dihilangkan. Nah, ini dia membaca. Nah, ini yang bergerak-gerak seperti ini. Karena mungkin seperti yang mana ya. Nah, ini seperti ini tidak dibaca. Yang ini saja. Itu yang mungkin bisa jadi bernilai 0 yang ini tidak dibaca. Yang ini tadi tidak dibaca. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sampai habis videonya. Ada yang tidak dibaca. Ini ada dibaca, namun tidak keluar. Dia mengcrop image-nya. Nah, muncul. Oke, sekian dari saya. Mungkin ini project UAS kali ini dari mata kuliah sistem cerdas. Dan terima kasih, selamat pagi.